Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, salam sehat bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Ipa Saputra dari Prodi Teknik Mesin Universitas Saputra angkatan 2021 dengan NIM 2021011049. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terakhir pada teknik pengukuran, yaitu pembahasan mengenai gear secara perspektif pengukuran, teman-teman. Namun, sebelum saya membahas materi kali ini, ucap terima kasih saya sebanyak-banyaknya kepada Bapak Oscar Haris MT selaku dosen pada mata kuliah teknik pengukuran yang telah membimbing saya dari awal pertemuan hingga sampai akhir pertemuan ini. Dan semoga pula ilmu yang telah diberikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi semua anak didiknya dan para penonton yang selalu menonton video saya. Dan semoga pula ini bukan merupakan akhir dari sebuah perpisahan. Amin. Nah, baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk pada pembahasan ataupun pada materi. Nah, sebelumnya kita telah mengenal apa yang terjadi pada sebuah roda gigi, pada sepeda, kendaraan roda dua, mobil, kereta api, pesawat udara, kapal laut, dan bahkan semua jenis mesin-mesin peralatan yang selalu dilengkapi dengan namanya komponen-komponen roda gigi. Dengan adanya komponen-komponen roda gigi ini, maka sistem mekanisme mesin dan motor dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, pun sesuai pada fungsinya. Semakin tinggi kualitas suatu produk yang memerlukan perlengkapan roda gigi, maka semakin tinggi dan presisi pula roda gigi yang harus kita buat. Kurang lebihnya seperti teman-teman. Nah, untuk membuat roda gigi dari mulai kualitas rendah hingga kualitas terbaik ataupun kualitas tinggi, tentunya tidak lepas dari salah satu faktor dalam proses pembuatannya, yaitu proses pengukuran, teman-teman. Dalam hal ini nantinya saya akan menyinggung bagian-bagian yang perlu diukur dan bagaimana cara mengukurnya, teman-teman. Nah, secara umum pemisahan roda gigi ini dapat dibagi menjadi dua hal, pemisahan menurut A dan pemisahan secara B. Pemisahan A adalah pemisahan secara analisis, maksudnya adalah pemeriksaan semua elemen penting dalam roda gigi, misalnya bentuk gigi, jarak puncak antar gigi, dan jarak celahnya ataupun clearance, eksentrisitas, terbagi, lead and black-nya pun harus diperiksa. Sedangkan pemisahan menurut B ataupun fungsinya adalah pemisahan roda gigi yang dibandingkan, dimana caranya adalah memasang roda gigi yang akan diperiksa pada roda gigi standar dan kemudian memutar pasangan roda gigi tersebut. Dengan beberapa peralatan, maka dapat dilihat ataupun diperiksa peningkatan suara yang ditimbulkan akibat antar roda gigi tersebut, atau getarannya, ataupun variasi gerakan dari putaran roda tersebut, teman-teman. Kemudian yang tiga atau bagian-bagian yang penting dari roda gigi yang perlu diukurnya, teman-teman. Nah, bagian-bagian dari roda gigi yang perlu diukurnya antara lain adalah gimana? Satu, berdasarkan pada ukuran dasar roda gigi yang menyangkut diameter mayor, luar, diameter lubang, kedikdaya sepusatan, diameter luar terhadap lubang, dan lebar gigi. Kemudian goyangan aksial dan masing-masing muka gigi, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah posisi gigi yang menyangkut pada jarak puncak ke puncak dari gigi tersebut, jarak celah, tebal gigi, eksentrisitasnya masing-masing dari roda gigi tersebut atau terhadap sumbu putarannya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah bentuk gigi yang menyangkut pemeriksaan kebenaran bentuk gigi, kesimetrisan antara dua gigi, muka gigi, dan ketinggian ataupun kedalaman gigi tersebut. Nah, kemudian pasangan roda gigi yang menyangkut jarak pusat dari roda gigi suatu ke pusat ke roda gigi yang lain, backlash, dan pemeriksaan roda gigi dengan pemutaran pada waktu dipasangkan dengan roda gigi standar. Nah, sebetulnya sih untuk pengukuran roda gigi ini tidak semuanya harus yang disebutkan di atas harus diukur semuanya, teman-teman. Kecuali memang keperluan penggunaan roda gigi tersebut tingkat ketelitian tertentu dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan pada roda gigi tersebut. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk pengukuran roda gigi, teman-teman. Seperti halnya pemisahan ulir, maka pada pemisahan roda gigi pun perhitungan tertentu, terutama pada perhitungan trigonometri yang telah disinggung di atas, maka besar mengenai roda gigi terlurus gear pada dasarnya pemisahan untuk semua jenis gigi adalah sama, yaitu melakukan pemeriksaan lebih dari bentuk fisik daripada roda giginya tersebut, teman-teman.
Kemudian bentuk atau dikembangkan pada pemisahan elemen-elemen yang lainnya, sebagaimana dikemukakan di muka bahwa pemisahan roda gigi dapat menjadi dua hal, yaitu pemisahan secara gigi secara keseluruhan dan pemisahan secara dibandingkan, di mana membandingkan dengan roda gigi standar dengan pemisahan elemen gigi secara mandiri. Nah, pemisahan roda gigi dengan membandingkannya terhadap roda gigi standar disebut juga dengan pemisahan secara keseluruhan, ataupun banyak orang yang menyebut dengan ujian umum. Sedangkan pemisahan secara elemen-elemen dari roda gigi disebut juga dengan istilah pemisahan individual ataupun individual test. Ya, yang dimana yang pertama membandingkan roda gigi dengan roda gigi standar ataupun ujian umum. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk memeriksa roda gigi secara keseluruhan ataupun membandingkan dengan roda gigi standar adalah alatnya itu adalah Parkinson gear tester. Kemudian yang kedua, pengukuran elemen roda gigi secara individual ataupun individual test. Dalam pemeriksaannya, elemen-elemen ini tidak berat pemeriksaan, biasanya terletak pada pemeriksaan diameternya saja, teman-teman. Mohon maaf, diameter speednya. Dengan pemisahan diameter speed ini secara tidak langsung juga akan memeriksa diameter luarnya, teman-teman. Diameter dasar, diameter jarak, ataupun puncak antar gigi, tebal gigi, eksentrisitas, dan tingginya pun dapat terperiksa, teman-teman. Kemudian ada berbagai macam pemeriksaan pada roda gigi, teman-teman. Nah, dimana pertama, pemeriksaan eksentrisitas pada roda gigi. Untuk pemeriksaan eksentrisitas ini, alat ukur sederhana yang bisa digunakan adalah yang pertama biasanya jam ukur, kawat, dan balok V. Dengan alat sederhana ini dapat diketahui ketidakseimbangan eksentrisitas dari roda gigi yang penyimpangannya dapat diketahui dari jarum penunjuk jam tersebut, teman-teman. Setiap kali kita putar penyimpangan sampai semua daerah lingkaran terselesaikan diperiksa. Bila mana tujuan pemeriksaan hanya ingin mengetahui apakah roda gigi ini seimbang ataupun tidak seimbang, caranya adalah memutarnya secara perlahan, kemudian dibiarkan berhenti sendiri. Dalam keadaan ini mereka akan berhenti sendiri, dapat dilihat ataupun diamati bagian mana nih yang menyebabkan ketidakseimbangannya, seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga dengan pemeriksaan tebal gigi. Nah, untuk pemeriksaan tebal gigi ini dimana mengukur tebal gigi juga tinggi gigi, alat ukur yang digunakan adalah Mr. Insut atau roda gigi. Nah, ada beberapa cara biasanya dilakukan dengan pemeriksaan roda gigi tebal, antara lain pengukuran tebal gigi pada garis Fitch, pengukuran tebal gigi pada garis kontar code, ataupun sudut tekanan biasanya, teman-teman, dengan pengukuran tebal gigi dengan metode base tangan ataupun tangan base method. Nah, kemudian yang keempat ada juga yang dinamakan dengan pemeriksaan jarak giginya ataupun pitch-nya. Salah satu caranya yang paling sederhana adalah untuk memeriksa jarak dari gigi ke gigi lain adalah dengan menggunakan dua buah jam ukur dial gauge. Nah, beberapa hal di atas lah yang merupakan tahapan-tahapan dalam melakukan pengukuran gear, teman-teman. Semoga teman-teman semua paham ya. Kemudian dilanjut pada yang namanya terminologi gear. Nah, untuk terminologi gear ini setelah saya singgung pada video sebelumnya, dimana ada yang dinamakan dengan diameter Fitch ataupun banyaknya gigi untuk setiap 1 inci diameter lingkaran Fitch, ataupun diameter dia hanya merupakan harga hipotesis saja yang harganya tidak bisa diukur, teman-teman. Tetapi pengertian sangat penting untuk mempertimbangkan proporsi jumlah giginya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan modul. Nah, untuk modul ini adalah panjang dari diameter lingkaran Fitch untuk setiap giginya. Satuan untuk modul ini adalah milimeter, teman-teman. Kemudian circle Fitch adalah jarak busur yang diukur pada lingkaran Fitch dari salah satu sisi sebuah gigi ke sisi yang sama dari gigi yang berikutnya, teman-teman. Kemudian dinamakan dengan addendum adalah jarak dari radial dari lingkaran Fitch sampai pada ujung puncak giginya, teman-teman. Kemudian yang dimakan kelonggaran ataupun clearance adalah jarak radial dari ujung puncak sebuah gigi ataupun roda gigi yang satu ke bagian dasar dari gigi roda gigi yang lainnya, teman-teman, untuk pasangan roda giginya tentunya. Kemudian yang keenam ada juga didendum. Nah, untuk didendum ini adalah jarak radial dari lingkaran Fitch sampai pada dasar dari roda gigi tersebut. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan diameter blank ataupun diameter kosong.
adalah merupakan jarak yang panjangnya sama dengan diameter lingkaran feet yang ditambah dengan 2 tambahan, teman-teman. Kemudian ada yang dinamakan ketebalan gigi adalah jarak tebal gigi yang diukur pada lingkaran feet dari satu sisi ke sisi lainnya pada gigi yang sama, teman-teman, khususnya. Nah, untuk ukuran tebal gigi ini bermacam-macam caranya, akan ditampilkan itu sesuai kebutuhan. Kemudian yang ke-9 ada yang dinamakan bulu mata belakang. Menurut adanya kira-kira jarak terlambat untuk istilah blacklist pada roda gigi pengertiannya adalah jarak dari sisi ujung gigi yang satu sampai pada sisi kerjanya working plane-nya itu, teman-teman, gigi yang lainnya pada satu pasangan roda gigi tersebut. Nah, untuk sudut tekannya, pisur angle-nya adalah biasanya disebut dengan 20 derajat, dibuat dengan 20 derajat, teman-teman, tingginya ataupun kedalamannya gigi umumnya dibuat 2,25. Kemudian sedangkan untuk roda gigi dengan sudut tekannya tuh 14,1/2 derajat. Nah, untuk jarak antara pusat kedua roda gigi tersebut, pasangan roda gigi dapat dihitung bila jumlah gigi dari roda gigi ini dapat diameter speednya adalah bilang mana diameter speednya itu diketahui, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ataupun pada video terakhir kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.